Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 1D4 Elektro Industri A NRP 1310191002. Saya berasal dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang instalasi listrik penerangan. Yang pertama, apa yang dimaksud instalasi listrik penerangan? Instalasi penerangan merupakan suatu instalasi listrik yang bebannya merupakan komponen penerangan. Rangkaian instalasi penerangan terdiri dari beberapa komponen listrik yang saling terhubung dari sumber listrik ke beban yang terletak pada suatu tempat ataupun ruang tertentu. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas pada slide ini? Yang pertama itu ada saklar. Saklar atau switch merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar terbuat dari bahan edonik atau plastik. Saklar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 jenis saklar. Yang pertama itu ada saklar tunggal, saklar ganda, dan saklar tukar. Lalu apa yang kedua? Yang kedua saya akan membahas tentang kotak kontak atau stop kontak. Stop kontak atau sebagian mengatakan outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik dan juga berfungsi untuk menata kasus tegangan yang diperlukan bagi peralatan rumah tangga seperti lemari es, radio, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Tegangan tersebut diperoleh dari antara fasa dan nol atau yang sering kita bicarakan netral yang dihubungkan dengan stop kontak tersebut. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas tentang saklar tunggal. Apa itu saklar tunggal? Saklar tunggal merupakan saklar yang mempunyai satu buah tuas, terdiri dari sebuah kanal input yang terhubung dari sumber listrik, serta satu kanal output yang terhubung dengan sumber listrik atau alat listrik yang digunakan. Berikut ini adalah gambar saklar tunggal. Bisa dilihat di sini. Bentuk fisiknya seperti ini, mempunyai satu buah tuas, dan gambar ini merupakan bagian belakang dari saklar tunggal. Ini dari sumber PLN, fasa dari sumber PLN masuk pada kanal input, dan keluaran akan menuju ke lampu, lalu netral langsung ke lampu. Biar lebih paham, kita langsung saja ke single line dan wiring dari saklar tunggal. Pada praktikum pertama berjudul saklar tunggal dengan satu lampu. Ini merupakan gambar single line diagram dan wiring diagram dari pengaplikasian dari saklar tunggal. Yang pertama ada single line diagram dari saklar tunggal dengan satu lampu. Di sini kita bisa lihat bahwa pada jalur ini sebelum masuk ke saklar tunggal terdapat dua pengantar, yaitu fasa dan netral. Dan di sini terdapat dua pengantar pula, yaitu fasa masukan dari saklar tunggal dan fasa keluaran dari saklar tunggal. Dan di sini terdapat 3 penghantar, yaitu netral yang menuju ke lampu dan 2 fasa, yang satu fasa dari keluaran saklar tunggal dan satu fasa menuju rangkaian berikutnya. Dan ini merupakan wiring diagramnya. Kita bisa lihat netral langsung ke lampu, fasa masuk ke saklar tunggal, kemudian keluar dan masuk ke lampu. Cara kerja dari saklar tunggal yaitu hanya mengaktifkan bila ditekan. Jadi misalnya yang kita aktifkan, kita hubungkan, maka lampu akan hidup, dan ketika kita tekan lagi, dia akan memutus dan maka lampu akan mati. Mungkin sudah jelas
Dari praktikum 1, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu saklar ganda. Apa itu saklar ganda? Saklar ganda merupakan dua buah saklar tunggal yang dihubungkan secara seri, terdiri dari dua buah tuas. Pemasangan saklar ganda ini bertujuan agar bisa menghidupkan dua lampu sekaligus, bisa juga menghidupkan salah satu lampu dan bisa mematikan keduanya. Biasanya saklar ganda digunakan pada penerangan dua ruangan, misalnya penerangan ruangan dalam dan luar. Berikut ini adalah gambar dari saklar ganda. Kita bisa lihat di sini, ini bentuk fisik dari saklar ganda. Satu tuas ini digunakan untuk ruang tamu dan satu tuas ini digunakan untuk teras, misalnya. Dan ini merupakan gambar dari belakang dari saklar ganda. Kita bisa lihat di sini fasa dari PLN masuk ke saklar ganda di tuas pertama, lalu dijumper ke tuas kedua. Tuas pertama akan masuk ke lampu teras. Lalu keluaran fasa dari tuas kedua langsung dihubungkan ke ruang tamu, lampu ruang tamu. Dan netral akan dibagi menjadi dua, di jumper, satu ke ruang tamu dan satu ke lampu teras. Cara kerja dari saklar ganda ini, ketika seperti sebelumnya pengertiannya, mungkin sudah jelas di situ bahwa dua tuas ini bisa menghidupkan salah satu saja atau keduanya dan mematikan keduanya. Supaya lebih jelas lagi, mari kita langsung ke single line dan wiring diagramnya. Oh, mohon maaf. Ini merupakan gambar kontak-kontak seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Di sini merupakan gambar stop kontak di dunia nyata, dan ini bagian belakang dari stop kontak. Di sini terdapat terminal fasa, terminal netral, dan terminal ground. Nah, langsung saja kita ke praktikum 2 yaitu saklar ganda dengan dua lampu dan kotak kontak. Di sini kita bisa lihat wiring diagram, single line diagram dari saklar ganda dengan dua lampu dan kotak kontak. Di sini kita akan bahas tentang pertama single line diagram terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua kabel harusnya, fasa dan netral. Lalu untuk masuk ke saklar ganda itu terdapat 4 penghantar, yaitu fasa sumber PLN, 2 fasa keluaran, dan 1 netral. Dan di sini terdapat 3 penghantar, yaitu netral dan 2 keluaran dari saklar ganda. Lalu di sisi lampu, di sini terdapat 2 penghantar, yaitu fasa dan netral. Fasa ini merupakan keluaran dari saklar ganda ini. Lalu di sebelah sini ada 2 penghantar pula, yaitu fasa dan netral. Fasa di sini merupakan keluaran dari saklar ganda ini juga. Dan di bawahnya terdapat 1 buah kotak kontak. Dan di sini harusnya ada fasa dan netral. Dan jika diperlukan ground akan dipasang ground. Lalu kita akan bahas tentang wiring diagram. Seperti sama dengan single line diagram, cuman di sini lebih jelas proses pengkabelannya. Di sini ada 2 penghantar, yaitu fasa berwarna merah dan biru merupakan netral. Masuk ke saklar ganda. Lalu di sini terdapat 2 buah tuas pertama dan tuas kedua. Lalu fasa
dari sumber di jumper dari tuas 1 ke tuas kedua dan jumper ke fasa terminal kotak kontak. Keluaran dari tuas pertama akan masuk ke lampu sebelah sini dan tuas kedua akan masuk di lampu sebelah sini. Netral akan dimasukkan ke terminal netral kotak kontak dan terminal lampu masing-masing. Mungkin sudah cukup jelas. Mari kita ke materi selanjutnya. Yang ketiga ada saklar tukar. Apa itu saklar tukar? Saklar tukar adalah saklar yang dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari tempat yang berbeda. Mempunyai satu kanal input dan dua kanal output. Biasanya pada kehidupan nyata, saklar tukar digunakan pada kamar hotel di mana terdapat lampu kamar mandi yang bisa dihidupkan dari dua tempat. Satu di depan kamar mandi dan satu di sebelah tempat tidur. Lanjut saja, ini merupakan gambar nyata dari saklar tukar. Ini gambar depan dan ini merupakan gambar belakang. Ini merupakan kanal input, satu kanal input dan dua kanal output. Mungkin lebih jelasnya kita langsung ke single line diagram dan wiring diagram dari saklar tukar. Pada praktikum 4 itu materinya pengaplikasian saklar tukar. Nah, di sini kita bisa lihat single line diagram dari saklar tukar dan wiring diagram dari saklar tukar. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat dua penghantar, yaitu fasa dan netral. Masuk ke saklar tukar, di sini terdapat tiga penghantar, yaitu fasa masukan dari PLN dan dua fasa keluaran dari saklar tukar tersebut. Lalu di sini terdapat tiga penghantar, yaitu netral dan dua fasa keluaran dari saklar tukar. Dan di sini terdapat dua penghantar, yaitu netral dan satu fasa keluaran dari saklar tukar yang kedua. Dan di sini ada tiga penghantar, yaitu dua fasa keluaran dari saklar tukar yang pertama dan satu fasa keluaran dari saklar tukar yang kedua yang akan masuk ke lampu. Mungkin lebih jelasnya kita akan melihat di wiring diagramnya supaya lebih pasti. Di sini terdapat dua penghantar, dua penghantar. Lalu di sini terdapat tiga penghantar, yaitu fasa, masukan, dan keluaran. Ada tiga penghantar. Kita bisa lihat di sini juga tiga penghantar. Dan pada jalur sini kita menemukan tiga penghantar dan di sini ternyata tiga penghantar juga. Jadi dua keluaran dari saklar tukar masuk ke saklar tukar yang kedua dan netral yang menuju ke lampu. Dan di sini terdapat dua penghantar, yaitu fasa keluaran dari S2 dan netral. Dan di sini kita bisa lihat ada tiga penghantar, yaitu dua fasa dari keluaran saklar tukar yang pertama, dua penghantar dari saklar tukar pertama dan satu keluaran menuju ke lampu dari fasa saklar tukar yang kedua. Mungkin di sini sudah cukup jelas dari materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya via Gmail. Ini alamat email saya, fauzimuhammad1124@gmail.com. Terima kasih.